Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sabar bersyukur kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Man jaa bil hasanah, siapa yang membawa amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang membawa amal kejahatan, kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin, anak-anak kita rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah ketemu dan jumpa lagi dalam kajian taklim kita pada Kamis malam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan, mendapat maghfirah, ampunan, mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan apa ini Bu? Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah Ramadan kalau lailul panjang. Selain ditakdirkan Allah umur panjang sampai lewat bulan yang sangat mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh barokah. Kita berharap semoga Allah memberikan izin kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Makanya Allah menyampaikan siapa yang membawa amal kebaikan, man jaa bil hasanah, menghadap kepada Allah, falahu asyru amsalihha, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari hari ke hari selalu meningkat dan meningkatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Bulan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Ya, Rajab telah selesai. Biasanya di bulan Rajab itu umat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan peringatan, mulai dari rumah sampai kakak tua, sampai masjid, ada musola, ada kasurau, dan segala macamnya. Peringatan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, kemudian kita ambil pelajaran, hikmah, nilai-nilai di dalamnya. Setelah itu berada posisi di bulan Sya'ban yang diapit antara Rajab dengan Ramadan. Kadang kala sering terabaikan, padahal ada nilai-nilai ibadah-ibadah yang sangat mulia
dalam bulan Sya'ban tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di antaranya adalah ibadah yang terkandung yang sangat mulia, ibadah puasa saum. Alhamdulillah, bertuanglah Bapak Ibu hadirin jamaah yang lewat rajin melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban tersebut, karena ibadah di bulan Sya'ban adalah ibadah yang sangat diagungkan, dimuliakan, digemari oleh baginda Rasul. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu. Aku pun tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, aktsara siyam, berpuasa, banyak berpuasa, minhu bi Sya'ban, yaitunya daripada puasa di bulan Sya'ban. Berarti Rasulullah sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir-hampir seluruhnya. Kalau hampir-hampir itu bukan seluruhnya, yang seluruhnya itu bulan Ramadan. Jadi banyak pertama itu bulan Ramadan, banyak kedua baru bulan Sya'ban. Gitu. Bahkan ada yang menyatakan 1 minggu menjelang Ramadan, itu Rasul tidak puasa lagi. Ada yang menyatakan 3 hari menjelang Ramadan. Berarti Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Wa ma ra'aitu aktsara siyam minhu bi Sya'ban. Ini kata yang dijelaskan oleh istri Rasulullah sendiri. Siapa istri Rasul yang istri muda ya? Aisyah. Dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Tidak pernah berbuka, artinya begitu banyaknya puasa beliau gitu. Wa yuftiru hatta naqulu la yuftir. Beliau katakan bahwa beliau tidak berpuasa, biasa berpuasa sama sekali di bulan tersebut. Jadi paling banyak Rasulullah berpuasa pertama Ramadan, hari kedua itu adalah bulan Sya'ban. Jadi pertama sekali rahasia di bulan Sya'ban itu adalah amalan yang terhebat itu amalan puasa. Kenapa Rasulullah membiasakan berpuasa di bulan Sya'ban? Inilah sebagai latihan. Ada orang menyatakan Ramadan itu adalah sebagai bulan latihan. Ya kalah. Jangan Ramadan sebagai latihan, tapi Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Anggap saja contohnya begini, kita akan mengadakan perlombaan besok pagi itu langsung awal latihan. Jam 8 awal perlombaan, jam 7:30 awal latihan. Bagi roh baru. Itu kau bentuknya latihan poli atau lomba Asmaul Husna. Gak ada latihan sebelumnya. Kita latihan di pagi itu aja. Yang menang kita setidaknya dapat juara atau tidak menang. Kan orang yang puasa itu kan menang. Orang-orang yang bertakwa. Jadi maka jadikanlah bulan-bulan sebelum bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Inilah Sya'ban.
Makanya Rasulullah itu banyak berpuasa. Kalau organ tubuh kita sudah biasa menahan haus dan lapar, tak kala masuk Ramadan, organ tubuh awak dan cangguang apa? Cangguang. Udah terbiasa. Tidak ragu dia lagi. Orang biasa menahan haus dan lapar siang hari. Udah biasa kita tidak makan dan minum siang hari. Sudah terbiasa kita tidak banyak bicara-bicara yang tidak benar karena kita puasa. Maka kebiasaan itu terbawa biasa pula di bulan Ramadan. Maka yang benar itu bulan latihan itu adalah bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Bahkan sebelum awal mengadakan perlombaan, setahun sebelumnya kita udah latihan itu. Ada pengumuman besok di kelurahan ini akan diadakan penilaian tingkat Kota Padang. Itu bahkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelumnya kita sudah siapkan itu. Masjid sudah begini kan, sudah dicat, sudah dibaguskan. Kantor-kantor pemuda, kantor kegiatan-kegiatan lainnya sudah dibaguskan. Kenapa? Ada penilaian tingkat kota. Pas di hari H datang tim penilaian, udah kita tinggal nyaman aja begini, udah terbiasa. Jadi latihan itu adalah bulan-bulan sebelumnya, sebelum Ramadan. Ya. Jadi Rasulullah biasa berpuasa di bulan-bulan sebelumnya, terutama adalah bulan Sya'ban, adalah puasa yang banyak setelah Ramadan. Jadi puasa yang banyak yang keduanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari Aisyah juga, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra aktsara min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Yaitu fa'innahu kana yasumu Sya'ban kull. Biasa berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi puasa seluruhnya itu maksudnya bulan Ramadan. Maka puasa Sya'ban mendekati banyak kepada bulan Ramadan tersebut. Itu keterangan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau dari Aisyah. Jadi puasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bulan Sya'ban adalah kenapa Rasulullah melaksanakan banyak puasa di bulan Sya'ban itu? Bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal-amal kebaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika syahrun. Bulan Sya'ban itu adalah yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Yang mana bulan di mana manusia mulai melalaikannya, mengabaikannya, menganggap biasa saja. Baina Rajab wa Ramadan, bulan tersebut terletak antara Rajab dan Ramadan. Nah, kan gitu hadisnya itu. Kan sudah kita sampaikan tadi. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Yang mana pada bulan itu maksudnya bulan Sya'ban itu, turfa'u fihi a'mal, diangkatnya amal-amal ibadah seseorang hamba ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan
bulan Sya'ban itu diangkatnya amal-amal ibadah seseorang hamba, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Maka aku suka, aku cinta, aku menyukai, kata Rasul, ayyurfa amali, tatkala amalku dibawa kepada Allah, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Hebat itu. Alhamdulillah, ibu tadi ada bukan Pak pagi juga dari puasa yang keluarga. Walaupun dengan sebutir kurma, tadi di dalam bed sahur kan, biar orang mengaji orang gazal kan, kena benar. Tidak, mungkin masak itu, tidak cukup sebutir kurma atau 3, kita akan taruh kurma terus di rumah. Kemudian 3 incik pisang, incik itu 3 buah. 3 buah pisang, dah selesai itu. Minum airnya banyak, bukan yang begitu. Oh gitu. Kalau kalau sekali 2 kali, baru seceri. Ya, Bapak. Yang penting sunnahnya ambil. Sunnahnya itu adalah sahur. Sahurlah, baik tahu karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Ya Bu ya, jangan sampai tidak sahur loh. Walaupun dengan segelas air. Dan mungkin awak makan loh, boleh kalau makan di sabalado loh, gitu. Tapi yang udah 1 gelas air atau roti gitu kan. Yang penting ambil sunnahnya, sunnah sahurnya itu. Karena dalam sahur itu baik tahu barokah, terdapat barokah, berkah. Gitu. Dan kepadanya aku boleh. Jadi yang kedua dan seterusnya Pak. Ya. Apa hukum bilang. Jadi pertama tadi perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua diangkatnya amal-amal ibadah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, maka aku cinta, aku suka, ayyuba amali, tatkala amalku diangkat, kata Rasul, wa ana shaimun, saya dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukurlah awak yang lain merutinkan puasa tarawih bulan Sya'ban, karena tatkala dibawa amal-amal soleh kita dalam keadaan puasa. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kalau seandainya ada ditakdirkan oleh Allah wafat, meninggal, wow, itu tidak tanggung dalam keadaan puasa. Hebat itu. Malaikat aja salut itu, jangan dengan lain. Begitulah Allah sangat cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya. Allati. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk dijelaskan bahwa di dalam bulan Sya'ban tersebut termasuk amalan-amalan yang terbaik itu adalah banyak melaksanakan amalan seperti sholat sunnah, dibiasakan baik siang ataupun malam, karena nanti di Ramadan kita sudah terlatih dan terbiasa. Sholat sunnah malam, tahajud ada sholat sunnah taubat ada, sholat sunnah wudu ada, sholat sunnah witir ada. Siang banyak sholat sunnah, masuk masjid tahiyatul masjid, sudah wudu sholat sunnah wudu, pagi hari sholat sunnah duha. Dan jangan lepas pelihara terus amalan sholat sunnah rawatib, karena sholat sunnah itu adalah sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,
Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran, Allah hindarkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Yang kedua, yang apa tadi itu salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Dengan beda 2 salat. Bila masuknya salat sunnah rawatib itu masuknya waktu salat wajib itu sendiri. Kalau azan zuhur ora masuk salat sunnah rawatib. Karena yang dikatakan rawatib itu adalah sholat sunnah mengiringi sholat wajib atau sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Aku memantapkan saja itu, karena aku yakin lama-lama ibu-ibu lah terbiasa apalan itu, supaya dimantapkan dalilnya, hukumnya, semangat ibadah kalian. Haram Allah jasadu ala niran, Allah hindarkan, Allah haramkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Yang kedua, pelihara tarawih amalan sholat sunnah 2 rakaat sehari semalam. Man dzakara ala tintain rakatan min sunnati, siapa yang memelihara 2 rakaat sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Mana 2 balik itu? Ya Bu ya, mengatakan saya itu ambil rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, berapa? 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Boleh. Ambil rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Man sabara ala tintain rakatan min sunnati, siapa yang menjaga, yang memelihara 2 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Jangankan itu 2 rakaat saja sebelum subuh itu khair, lebih baik daripada dunia dan isinya. Hebat itu. Jadi tinggal semati-mati angin. Itu kalau semati-mati salat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu jam 3. Tidak tak kerja di rumah saja, di rumah lah terangnya suruh azan. Dia satu dulu kalau kena jawab. Tidak mungkin awak ke rumah saja di kerja tu. Jadi kerja juga, kurang di rumah saja berapa main. Solat di rumah, solat sunnah. Ada salah. Gitu. Ada sunnah itu masjid boleh. Ada waktu solat sunnah di masjid. Tentu masjid tidak ada waktu udah kata main loh. Alhamdulillah. Oh amat ya. 3 solat wajib saja. Jadi siapa yang menjaga 2 rakaat sehari semalam solat sunnah adalah Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Jangankan solat wajib, solat sunnah semua itu balasan dari Allah. Allah maha segala-galanya. Allah itu tak berzikir. Jadi banyak amalan solat sunnah
di bulan Sya'ban kok. Nanti di Ramadan diri hawa soalnya lata biasa. Bahasa awal kata dia gitu, gitu. Jadi kalau salat zuhur tuh sampai di masjid masjid dulu 2 rakaat, kemudian salat sunat dulu 2 rakaat, kemudian salat sunat rawatib tadi 4 rakaat, kemudian salat zuhur 4 rakaat, dua rakaat datang masjid, 2 rakaat, kemudian wudu, 2 rakaat rawatib, 2 rakaat sampai rakaat ya, sampai rakaat rawatib, sampai rakaat zuhur, sampai rakaat rawatib yang sudah zuhur. Aku pulang lagi kemana? Itu. Banyak amal ibadah ini nilai Bapak Ibu. Mantu hari lancot dong, itu baru kata biwa. Ya tuh aku beri tanya orang gitu kan, mana tahu ada orang baru kata biwa gitu kan. Nggak kata orang lain dan lumayan. Kalau mau hijau matahari hijau itu kan, kalau yang mega di situ doang. Tidak ada dong. Nah amal soleh dekat banyak lagi. Itu salah satunya. Jadi bapaknya setuju. Selanjutnya, siapa yang banyak sujud kepada Allah, alaika bi kathrati sujud, Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Allah angkat derajat kita. Jadi nanti di surga, Bapak Ibu, Allah udah sama dong. Ibu ama-ama mungkin jauh lebih tinggi, lebih hebat. Amalan sholat beliau sangat banyak. Alaika bi kathrati sujud lillah. Perbanyaklah engkau sujud kepada Allah, kata Rasul. Fa innahu, maka sesungguhnya la tasjud lillah, 1 kali sujud saja kepada Allah, illa rafa'allahu biha darajat, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. 1 kali sujud. Tadi ibarat rakaat tadi, boleh. 2 balik barangkali sujud itu. Nah, tentu boleh. Bangsa betul. Allah angkat derajat seseorang itu. Illa rafa'allahu biha darajat, kecuali Allah angkat derajatnya. Makanya Rasulullah itu hamba Allah yang paling banyak ibadah beliau. Bahkan sampai bakar kaki beliau sujud. Sujud. Nah, sebab ya awal dia bangka itu dia sampai gitu. Penyakit yang lain Rasulullah tidak sujud. Maka biasakan banyak sujud kita. Artinya banyak laksanakan sholat sunnah. Jadi di antara amaliyah yang sangat hebat, yang sangat bagus sekali di bulan Rajab ini adalah perbanyak amalan sholat sunnah. Sholat wajib dan lalu apa hal? Cukup atau jualin rakaat ini saja. Jualin itu kadang-kadang ada juga kawan yang dekat tahu itu kan. Ada sampai jualin gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi perbanyak amalan sholat sunnah. Kemudian termasuk sholat sunnah itu, karena amalan di bulan Rajab ini nanti membawa, yuk, padanya, bulan Sya'ban, bulan Rajab lagi. Amalan di bulan Sya'ban itu termasuk sholat sunnah di bulan Sya'ban ini adalah yaitunya siapa yang banyak melaksanakan sholat sunnah maka dia akan mampu nanti menjadi hal-hal sifatnya kok diminang kok kurang itu kok sentiang di wilayah. Mana tahu dalam amalan sholat wajib sehari-hari ada yang kurang, ada yang tidak pas pada tampilnya, ada yang kelemahan. Ya namanya kita manusia. Kadang Allahu Akbar, dia nak kunci sedang dia. Kalau dilempatkan di bawah situ terletak. Dalam sholat kita kena tu.
mancukuk saja. Adu-adu sahih terkenal langsung dalam sholat itu. Nah, maka Allah menyampaikan kepada malaikat, ya malaikat, lihatlah kepada amalan sholat wajib hambaku itu. Kalau bagus, rancang amalan sholatnya, tulis bagus dia. Tapi kalau rusak, ada cacat, ada kekurangannya, fa'innahu li'abdi min tatawwu', carilah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan sholat sunnah. Maka kesempatan tadi awak ini kok di bulan-bulan ini, di bulan Sya'ban ini memperbanyak amalan sholat sunnah. Kalau ada dia amalan sholat sunnah, unsur li'abdi min tatawwu', cari kepada hambaku itu, fa'innahu, tutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan sholat wajib hambaku itu. Nah, itu namanya kekurangan itu buat sati. Jangan nilai. Oh, penumbuk. Kalau penumbukku ada negeri tumbuk dulu. Negeri tumbuk ada dah. Balik cara gue. Wajibnya tiga dah. Itu kalian kurang enggak? Nah, jadi jangan sampai sholat wajib tiga. Kadang dalam pelaksanaan sholat wajib itu kadang awak di tangan awak itu, kadang ujung awak itu, kadang awak lalai bagai, gitu. Kadang awak abai bagai, tidak sempurna. Itulah dia unsur li abdi min tatawwu' kata Allah. Carilah kepada hambaku amalan tatawu'nya, amalan sholat sunnahnya. Kalau adunya amalan sholat sunnah, aku tuh itu. Itu mana tuh? Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah, awak yang istiqomah mendengar dengan pengajian, menambah ilmu pengetahuan dalam rangka ma'rifatullah, taqarrubillah. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan, istiqomahkan hati kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena waktu itu apa saja. Nantilah, gitu. Aduh, saya kira yang lagi. Koda anak, koda aratu, koda pekerja anawa, araju bagai, karena sedang menangguang, gitu. Memasak sedang menangguang, lo azan lo, gitu kan. Ada saja. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana tetap meningkatkan amaliyah di bulan Sya'ban ini agar nanti diri kita sudah terlatih, sudah terbiasa di bulan Ramadan. Ada yang sudah Pak? Ada pertanyaan Bu? Boleh? Jadi pertama tadi puasa, banyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian dengan banyak puasa itu karena amaliyah kita dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban. Rasulullah cinta suka tak kalah amal dibawa menghadap kepada Allah dalam keadaan puasa. Kemudian termasuk juga amalan sholat diperbanyak di bulan Sya'ban agar kita terlatih dan terbiasa di bulan Ramadan. Maka jangan dijadikan Ramadan itu sebagai bulan latihan, tapi jadikanlah bulan-bulan sebelumnya, bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan sebelumnya sebagai latihan amaliyah kita. Latihan malam tahajud, latihan siang kita puasa, latihan sedekah, berinfak, bersedekah walaupun sedikit. Tidak apa-apa, biasakan. Setidaknya 2 waktu itu biasa. Subuh dan maghrib. Pertukaran malaikat malam dengan malaikat siang. Paskan, sedang masuknya. Nah, gitu. Kan hebat itu. Makanya kita di tempat kita biasakan seperti itu. Budayakan, biasakan berinfak, berwakaf, menabung ke dalam otak amal itu setidaknya 2 waktu itu. Nah, gitu. Tapi rencana 5 waktu dan segala macam. Biasa dikit tapi dawam terus menerus. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi perbanyak amalan sholat sunnah.
contohnya tadi, siapa yang sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, sholat sunat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah hindarkan dari sentuhan api neraka. Yang kedua, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan istana di surga. Nah, oleh tadi jangan sampai lupa tuh Bapak Ibu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan amalan sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, khair, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya. Teori seperti itu. Sholat sunnah saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau subuhnya. Masya Allah, hebat itu. Luar biasa. Hebat. Kami Islam itu. Kemudian termasuk siapa yang banyak sujud kepada Allah, Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Maka nanti di surga kita tidak sama, beda-beda sesuai dengan kualitas amaliyah kita semasa hidup di dunia. Ada yang paling jauh di atas sekali, ada yang biasa saja, ada yang di bawah. Mungkin dia sederhana gitu kan, dia suka di sederhana gitu kan. Dan amalan sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang terjadi pada sholat wajib. Tuh, dalil sudah sebutkan tadi. Ya Bu ya? Ayo Bu, dalam cerita jam Ibu kan? Ya. Sholat sunnah fajar? Ya. Oh jamnya? Mayoritas ulama menyatakan sholat sunnah fajar itu dilaksanakan masuk setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh. Kalau terdengar suara orang azan, jawab azan dulu. Kalau di masjid, jawab azan dulu. Karena menjawab azan itu jauh hebatnya. Kalau seorang laki-laki, seseorang perempuan menjawab azan itu, maka balasannya adalah satu huruf yang azan itu dibaca itu, satu huruf itu 1000 derajat. Itu nisa perempuan itu, laki-laki itu aku dilipat gandakan lebih dari itu. Kalau masuk waktu subuh, ketika azan, selesai azan, siap itu baru laksanakan sholat sunnah fajar. Ada hadis yang menjelaskannya. Sholat sunnah fajar itu karena subuh itu sendiri dilaksanakan pada waktu fajar pagi. Ya. Iya. Di rumah boleh. Boleh. Sholat sunnah banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi sholat sunnah yang bisa kita lakukan itu sangat banyak sekali. Tidak terikat oleh waktu. Bisa tahajud itu sebelum masuk waktu subuh. Kalau ada di situ, rajin-rajin selalu imam mendengar ceramahnya Ustaz Hidayat. Kalau masuk waktu subuh, habis waktu sholat tahajud. Gitu. Seperti malam. Tapi kalau belum masuk waktu subuh, masih ada sholat tahajud, ada boleh. Pas awal tarawih gitu kan. Orang mengaji-ngaji di surau. Mungkin ada 5 menit, 20 menit lagi gitu kan. Tahajud dulu. Kita tahajud dulu. Gitu. Ya, sebelum subuh. Kalau masuk azan udah habis tahajud. Ada lagi. Itu udah masuk waktu fajar itu subuh. Sebelum itu juga bagusnya sholat sunnah fajar itu